Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Simianti dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang investigasi wabah. Sebelumnya, definisi wabah menurut UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, sedangkan pandemi merupakan keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya dalam waktu singkat meningkat tinggi dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Sedangkan endemi yaitu keadaan di mana suatu masalah kesehatan, umumnya penyakit, frekuensinya pada wilayah tertentu menetap dalam waktu lama berkenaan dengan adanya penyakit yang secara normal biasa timbul dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Nah, bagaimana langkah-langkah investigasi wabah? Yang pertama, persiapan investigasi di lapangan. Ada 3 kategori. Pertama, investigasi, yaitu pengetahuan ilmiah yang sesuai, perlengkapan, dan juga alat. Kedua, administrasi, prosedur administrasi. Yang ketiga, konsultasi, yaitu peran masing-masing petugas yang turun ke lapangan. Langkah yang kedua, memastikan adanya wabah. Dilakukan dengan membandingkan jumlah yang ada saat itu dengan jumlah beberapa minggu lalu atau bulan sebelumnya, atau dengan jumlah yang ada pada periode waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk sumber informasi, untuk penyakit yang harus dilaporkan, digunakan catatan hasil surveillance. Untuk penyakit atau kondisi lain, digunakan data setempat yang tersedia. Bila data lokal tidak ada, dapat digunakan rate dari wilayah di dekatnya atau data nasional. Untuk pembuktian wabah, untuk penyakit endemis yang tidak dipengaruhi oleh musim, dapat dilihat dari rata-rata penderitanya setiap bulan pada tahun-tahun lalu. Untuk penyakit endemis yang bersifat musiman, bila penyakit yang berjangkit itu dipengaruhi oleh musim, maka jumlah penderita yang diharapkan adalah sebanyak penderitanya di musim yang sama tahun yang lalu atau jumlah yang paling tinggi yang pernah terjadi pada musim-musim yang sama di tahun yang telah silam. Dan yang ketiga, penyakit tidak endemis. Dibutuhkan data tentang waktu penyakit tersebut biasa ditemukan dan berapa banyak penderitanya. Dengan membandingkan hal ini, akan dapat ditentukan apakah kejadian yang diharapkan itu di luar kebiasaan yang berlaku atau tidak. Selanjutnya, kriteria untuk menentukan KLB. Pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal di suatu daerah. Kedua, adanya peningkatan kejadian kesakitan atau kematian 2 kali atau lebih dibanding jumlah kesakitan atau kematian yang biasa terjadi pada kurun waktu sebelumnya. Jam, hari, atau minggu bergantung pada jenis penyakitnya. Yang ketiga, adanya peningkatan kejadian kesakitan secara terus-menerus selama 3 kurun waktu. Jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Langkah yang ketiga, memastikan diagnosis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan benar. Yang kedua, untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Semua temuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Ini penting untuk menggambarkan spektrum penyakit, menentukan diagnosis, dan mengembangkan definisi kasus. Langkah yang keempat, yaitu membuat definisi kasus. Definisi kasus meliputi kriteria klinis dan terutama dalam penyelidikan wabah dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang. Bila penyakitnya belum terdiagnosis, diagnosis dibuat berdasarkan gejala-gejala yang paling banyak diderita, sedapat mungkin yang dapat menggambarkan proses penyakit yang cukup spesifik.
Level kasus dibagi menjadi 3, yaitu kasus pasti atau confirm, harus disertakan pemeriksaan lab dan hasilnya positif. Yang kedua, kasus mungkin atau probable, harus memenuhi semua ciri klinis penyakit tanpa pemeriksaan lab. Yang ketiga, kasus meragukan atau possible, biasanya hanya memenuhi sebagian gejala klinis saja. Selanjutnya, menemukan dan menghitung kasus. Dikumpulkan informasi dari setiap kasus meliputi data identifikasi, data demografi, data klinis, faktor risiko, serta informasi pelapor. Epidemiologi deskriptif, yaitu studi tentang kejadian penyakit atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi. Umumnya berkaitan dengan ciri-ciri dasar seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lokasi geografiknya, berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Gambaran kejadian wabah berdasarkan tempat kejadian memberikan informasi tentang luasnya wilayah yang terserang, serta menggambarkan pengelompokan atau pola lain ke arah penyebab, berupa spot map atau area map. Langkah ke-6 yaitu membuat hipotesis, meliputi sumber agen penyakit, cara penularan, dan pemaparan yang mengakibatkan sakit. Hipotesis dapat dikembangkan dengan cara mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu, wawancara dengan beberapa penderita, mengumpulkan beberapa penderita, mencari kesamaan pemaparan, kunjungan rumah penderita, wawancara dengan petugas kesehatan setempat, maupun epidemiologi deskriptif. Langkah ke-7, menilai hipotesis. Hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari 2 cara, yaitu dengan membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada atau dengan analisis epidemiologi untuk mengkuantifikasi hubungan dan menyelidiki peran kebetulan. Langkah yang ke-8, memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan, berupa penelitian epidemiologi, yaitu penelitian analitik, dan juga penelitian laboratorium dan lingkungan, berupa pemeriksaan serum dan juga pemeriksaan tempat pembuangan tinja. Langkah ke-9, melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Langkah ke-10, menyampaikan hasil penyelidikan, bisa melalui laporan lisan ataupun laporan tertulis. Laporan KLB di Indonesia telah mengembangkan sistem pelaporan KLB yang meliputi identifikasi, investigasi, dan penanggulangan KLB. Laporan telah terjadi suatu KLB bisa berasal dari media massa seperti TV, radio, surat kabar, sistem administrasi pemerintah yang ada, LSM, fasilitas pelayanan kesehatan, atau dari tenaga kesehatan yang bertugas melayani penderita. Mereka melaporkan bahwa diduga telah terjadi KLB, biasanya ada peningkatan jumlah penderita suatu penyakit dengan gejala yang sama. Contoh-contoh KLB yang pernah dilaporkan meliputi KLB penyakit menular, keracunan makanan, pencemaran lingkungan, bahan berbahaya. Praktisnya, tahap investigasi wabah meliputi persiapan kerja lapangan. Kedua, pastikan kejadian wabah. Ketiga, verifikasi diagnosis. Keempat, definisikan dan identifikasi kasus. Kelima, deskripsikan berdasar orang, tempat, dan juga waktu. 6. Kembangkan hipotesis. Ketujuh, evaluasi hipotesis. Kedelapan, temukan kembali hipotesis dan lakukan studi tambahan. Kesembilan, implementasikan upaya cegah dan kendali. Dan yang ke-10, komunikasi temuan. Nah, kemudian saya akan memaparkan contoh kasusnya, yaitu contoh kasus KLB keracunan makanan pada acara perayaan ulang tahun di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Nah, untuk pemastian diagnosanya, diagnosis KLB keracunan makanan di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan adalah berdasarkan gejala klinis berupa mual, muntah, demam menggigil, dan sakit kepala berdasarkan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2014. Diperoleh 97 orang yang diwawancarai. Dari 97 orang yang diwawancarai tersebut, yang mengalami gejala keracunan sebanyak 87 orang. Sebanyak 10 orang makan tapi tidak sakit.
Jadi, analisis penderita menurut orang, waktu, dan tempat, hanya 87 orang yang sakit. Dari hasil wawancara terhadap 87 kasus didapatkan gejala klinis sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikroba pada sampel makanan di Dusun 4, Desa Karoya, Kecamatan Cipitung, Kabupaten Kuningan, menunjukkan hasil positif 100%, 2 sampel dari 3 sampel, yaitu nasi kuning dan olahan mie yang terinfeksi bakteri E. coli. Pencemaran dapat berasal dari air yang tercemar kotoran hewan atau kotoran manusia. Infeksi bakteri E. coli tersebut kemungkinan terjadi ketika proses memasak makanan yang tidak benar dan mencuci alat-alat yang digunakan dari sumber air yang tercemar bakteri E. coli. Di samping itu, berkaitan dengan sumber infeksi dan lokasi, berdasarkan penyelidikan di Dusun 4, Desa Karoya, ada 12 kepala keluarga yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah. Dari 12 kakak tersebut, untuk melakukan aktivitas pembuangan limbah hanya memanfaatkan saluran irigasi kecil yang berada di belakang rumah. Kemungkinan besar terjadi pencemaran bakteri E. coli pada air di lingkungan sekitar kejadian KLB di Desa Karoya tersebut. Nah, untuk penetapan KLB-nya, menindaklanjuti informasi dari Puskesmas Cipicung tanggal 20 Februari 2014 mengenai adanya kejadian yang diduga keracunan makanan, maka dilakukan konfirmasi kejadian tersebut kepada Bidan Desa. Pada hari yang sama oleh tim gerak cepat bagian P2PL Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Informasi awal didapatkan bahwa dugaan awal kejadian keracunan makanan berawal dari makanan yang dibagikan pada saat acara perayaan ulang tahun Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dimulai pada pukul 3 WIB sampai dengan pukul 4 WIB. Maka pihak Puskesmas Cipicung menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, petugas surveillance Dinas Kesehatan Puskesmas langsung mengamankan sisa makanan yang tersisa, yaitu bingkisan nasi kuning, yang terdiri dari nasi kuning, olahan mie, dan cincang ayam pada hari Jumat sampai Senin, tanggal 21 sampai 24 Februari 2014. Dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyelidikan epidemiologi. Selanjutnya, deskripsi KLB. Untuk daftar kasusnya, hasil penyelidikan di lapangan diketahui bahwa kasus KLB keracunan makanan di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan pertama kali timbul gejala pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 18 WIB. Jumlah kasus yang mengalami tanda gejala sebanyak 87 orang. Kemudian deskripsi kasus berdasarkan variabel tempat, orang, dan waktu. Yang pertama, deskripsi kasus berdasarkan variabel tempat. KLB keracunan makanan terjadi di Dusun 4 RT 17 RW 8 Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan tahun 2014 dapat dilihat dari diagram lingkar berikut. Berdasarkan diagram tersebut, penderita yang mengalami keracunan terbanyak berasal dari Dusun 4 Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan sebanyak 80 kasus, yaitu Desa Lebak Siu, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan 5 kasus, dan Desa Pasayangan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan 2 kasus. Distribusi kasus KLB keracunan makanan berdasarkan variabel tempat asal penderita terjadi di Dusun 4 Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, Desa Lebak Siu, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, dan Desa Pasayangan, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penderita KLB keracunan makanan di Desa Karoya lebih banyak dibanding di Desa Lebak Siu dan Desa Pasayangan, yaitu sebesar 80 penderita dengan persentase 91,95% dan attack rate sebesar 2,50% dengan CFR 0. Kemudian deskripsi kasus berdasarkan variabel orang. Kasus KLB keracunan makanan di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan menurut variabel orang, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan umur, dapat digambarkan sebagai berikut.
Berdasarkan tabel di atas, penderita keracunan makanan lebih banyak perempuan, 46 orang dengan persentase 52,87% daripada laki-laki, 41 orang dengan persentase 47,12%. Attack rate lebih besar pada perempuan, yaitu 2,81% dengan CFR 0. Distribusi kasus KLB keracunan makanan menurut kelompok umur di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel, kelompok umur yang banyak menderita gejala keracunan adalah umur 5-15 tahun dengan 37 penderita dan attack rate tertinggi pada kelompok umur 5-15 tahun yaitu 1,15%. Nah, deskripsi kasus berdasarkan variabel waktu. Berdasarkan gambar kurva epidemik di atas, sebagian besar penderita baru merasakan gejala pada jam ke-18 setelah makan. Tipe kurva ini merupakan tipe common source, yang artinya sumber penularan hanya satu sumber saja, yaitu dari makanan yang mengandung bakteri E. coli yang dikonsumsi pada saat acara ulang tahun di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 Februari 2014. Nah, sedangkan untuk lama pemaparan KLB keracunan makanan yang berlangsung di Desa Karoya, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan berlangsung selama lebih kurang 2 hari dimulai pada tanggal 20 Februari 2014 pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.30 tanggal 23 Februari tahun 2014. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.